Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Adam Noval dari kelas 10B. Nah, dan hari ini saya akan menanggapi tentang bentuk demokrasi. Apa itu demokrasi? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi negara yang mengatur sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengatur pemerintahan. Nah, di negara kita tercinta ini, Indonesia menjadi bagian negara yang mengatur sistem demokrasi Pancasila. Jadi di Indonesia pelaksanaan demokrasi Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada demokrasi langsung dan kedua ada demokrasi tidak langsung. Nah, contoh-contoh demokrasi langsung yaitu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang ketiga, pemilihan ketua OSIS. Dan yang keempat, unjuk rasa. Nah, jadi demokrasi langsung berarti melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan amanat dan aspirasi rakyat. Contohnya seperti DPD, DPRD, MPR, dan DPR. Perkembangan demokrasi Indonesia. Yang pertama, ada demokrasi parlementer. Jadi pada awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1949. Ciri-cirinya. Yang pertama, ada kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Yang kedua, ada DPR dapat menjatuhkan kabinet. Yang ketiga, ada banyak partai yang berkembang. Yang keempat, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Ciri-cirinya, ada lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, kedudukan presiden sebagai bentuk pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan presiden tidak terbatas. Dan yang keempat, dibentuknya poros nasionalis dan komunis atau biasa kita sebut dengan Nasakom. Yang kelima, penyederhanaan partai. Ya, dan yang keenam, peran serta ABRI dalam politik. Jadi arti dari sistem demokrasi terpimpin menempatkan presiden dalam pemegangan inti kekuasaan dalam sebuah negara. Akibat dari melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama ada peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, ada peristiwa Tritura atau biasa disebut 3 tuntutan rakyat. Nah, jadi 3 tuntutan rakyat ini adalah untuk menuntut sebuah organisasi PKI. Yang pertama ada pembubaran PKI, dan yang kedua ada pembersihan PKI dalam kabinet. Nah, dan yang ketiga menurunkan harga dan memperbaiki ekonomi. Nah, tuntutan rakyat akhirnya berhasil dengan dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret oleh Soekarno. Sekian tanggapan tentang bentuk demokrasi dari saya. Bila ada kesalahan, kurang dan salah kata atau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.